Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Shalom. Jumpa kembali dalam sarapan rohani pagi GNHBN Basel pada kesempatan ini. Kiranya saya menjumpai Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita dan pastinya tetap semangat. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi ya Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus, terpujilah namamu ya Allah Tritunggal. Kami mengucap syukur ketika pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberikan kekuatan dan semangat yang baru. Kami percaya semua oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami hendak mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa kuasa firman Tuhan sanggup menyembuhkan, menguatkan, memulihkan, bahkan mengubahkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini Senin 30 Juni 2025 terambil dari dua pembacaan. Yang pertama dari kitab Ayub pasal 3 ayat 20 sampai 21, demikian bunyi firman Tuhan. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati, yang menantikan maut yang tak kunjung tiba. Yang kedua dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ada setiap kita yang dengan sungguh membaca firman-Nya, terlebih yang melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya penderitaan. Ya. Penderitaan itu datang mungkin oleh karena kesalahan kita, atau oleh karena perbuatan orang lain, atau karena situasi dan kondisi yang di luar kendali kita. Kita merasa dan mengalami penderitaan. Ya. Contohnya mungkin sekarang adalah tanggal tua gitu ya, tanggal 30 gitu ya. Mungkin sudah mulai merasa menderita gitu ya. Sudah menunggu tanggal 1 gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih dan diberkati oleh Tuhan, semasih kita dalam dunia ini, kita pasti masih mengalami yang namanya penderitaan. Semasih kita bertubuh jasmani, yang tubuh secara fisik ini, kita pasti mengalami penderitaan. Tetapi pertanyaannya adalah, siapakah yang taat ketika seseorang mengalami yang namanya penderitaan? Ayub. Siapa yang tidak kenal Ayub? Ketaatan Ayub dalam penderitaan itu menjadi teladan sepanjang masa. Ia seorang yang saleh, ia seorang yang takut akan Tuhan, dan ia seorang yang jujur dan menjauhi kejahatan. Dalam sekejap mata ia harus kehilangan segalanya. Kehilangan anaknya, kehilangan harta bendanya, bahkan teman-temannya, bahkan istrinya pun menyuruh dia untuk mengutuki Tuhan. Bahkan ia kehilangan kesehatannya. Dia mengalami sakit penyakit yang sangat membuat ia menderita. Saya dikatakan dalam kitab Ayub yang sudah kita baca, itu merupakan sebuah ungkapan keputusasaan Ayub yang sangat mendalam. Ayub bergumul dengan penderitaannya yang luar biasa. Kehilangan semua yang ia miliki. Dan ia merasa bahwa Allah telah meninggalkannya. Ya, dia mempertanyakan mengapa terang atau kehidupan itu diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada orang yang pedih hati. Ya. Dia merasakan bahwa hidup di bawah penderitaan yang dialaminya itu tidak lebih baik daripada tidak hidup sama sekali. Dan juga Bapak Ibu Saudara, dia merasakan bahwa Ayub begitu merindukan kematian.
kematian yang tak kunjung datang. Ya, bahkan Ayub menganggap dan memandang bahwa kematian itulah yang paling berharga. Ya, bahkan lebih berharga dari harta yang terpendam. Kematian sepertinya satu-satu pengharapan di dalam kehidupan seorang Ayub. Ayub tidak mampu memahami apa penyebabnya yang ia alami, tapi ia tidak melawan dan ia tidak mengutuki Tuhan. Ia tetap taat. Bahkan Yakobus juga menjadikan ketaatan Ayub dalam penderitaannya itu sebagai motivasi bagi orang-orang Kristen Yahudi yang saat itu ada di perantauan, ada di berbagai tempat. Ya, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Bahkan ketika ketaatan kepada penderitaan yang dialami Ayub itu dikatakan berbahagia. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia ketika taat, ketika bertekun dalam sebuah penderitaan. Mengapa kita harus taat? Mengapa kita harus memiliki ketaatan ketika kita mengalami sebuah penderitaan dalam hidup ini? Yang pertama, Bapak Saudara, karena hanya Tuhan satu-satunya sumber kekuatan kita. Ayub sekalipun kehilangan segala sesuatu dan Tuhan izinkan ia mengalami penderitaan di luar akal manusia, di luar kendalinya, tetapi ia tetap taat dan ia tahu bahwa hanya Tuhanlah kekuatannya. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutahu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Tuhan Yesus kita cakap menanggung segala perkara, penderitaan, sakit, penyakit, kesusahan, kemalangan, penindasan, apapun itu bentuknya. Satu-satunya adalah Tuhan sumber kekuatan. Kemudian mengapa kita harus taat dalam penderitaan? Yang kedua, oleh karena Tuhan memberkati orang yang taat. Dan setiap orang yang taat akan mengalami janji-janji Tuhan atas kehidupannya. Karena dikatakan dalam kitab Yakobus bahwa kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan penyayang, Tuhan punya belas kasihan. Bahkan kasih yang Tuhan miliki bukan kasih seperti manusia, kasih yang terbatas, kadang kasih yang pura-pura, kadang kasih yang penuh dengan manipulasi. Tetapi kasih Tuhan itu adalah kasih yang sesungguhnya, kasih yang sejati, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak menuntut apapun. Sehingga apa yang dialami Ayub di dalam Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina dan selanjutnya. Begitu berkelimpahan hidup Ayub ketika dia taat saat mengalami penderitaan. Tapi saudara, penderitaan apa yang sedang kita alami hari ini? Apakah masalah keuangan, kesehatan, keluarga? Ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan ada begitu banyak hal yang terjadi yang tak pernah kita pahami, saudara. Mari kita tetap taat dalam penderitaan yang kita hadapi, yang kita alami. Karena apa? Karena Tuhan satu-satunya sumber kekuatan kita. Dan karena Tuhan sanggup memberkati orang-orang yang taat kepada Dia. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Satu dukung kita semua. Engkaulah kekuatanku,
saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Ya Tuhan, hamba-Mu yang terbatas ini berhenti berbicara. Biar kuasa firman-Mu yang tak terbatas itu Tuhan kiranya bekerja lebih jauh lagi dalam hati dan nurani kami. Tuhan yang mengenal setiap kami, Tuhan yang tahu setiap hal yang terjadi dalam hidup kami, yang kami hadapi, yang kami alami, penderitaan, kesusahan, pergumulan yang sedang terjadi. Ya Tuhan, dialah teladan seorang Ayub, menguatkan kami pada hari ini, mengingatkan kami untuk selalu taat kepada Tuhan sekalipun kami di dalam penderitaan. Karena Tuhanlah kekuatan kami, bahkan satu-satunya kekuatan kami. Di luar Tuhan kami binasa, di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh belas kasihan, kasih karunia dan penyayang. Tuhan sanggup memberkati, dan Tuhan akan menggenapi setiap janji-janji Tuhan ketika kami taat dengan sungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan. Kami percaya setiap kami jemaat Tuhan Galang Nehi yang Abian Basih, apapun keadaan kami di tengah keluarga, pergumulan anak-anak, pergumulan akan suami istri tumbuh kembang, pergumulan akan pekerjaan, pergumulan akan keuangan, masa depan, masa tua, pergumulan akan keturunan, pergumulan akan jodoh, dan ada begitu banyak hal yang terjadi ya Tuhan. Kami percaya setiap kami mengalami lawatan dan jamahan Tuhan. Kami dikuatkan, kami dihiburkan, kami disembuhkan, kami dipulihkan. Dan Tuhan terus memberikan kami kekuatan yang baru dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memiliki Allah yang tidak pernah berubah. Tuhan yang selalu layak kami andalkan dalam setiap situasi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa. Kami terus juga berdoa buat gereja Galang Nehi yang Abian Basih, Ibu Pendeta, seluruh majelis jemaat dan seluruh pengerja gereja. Kiranya Tuhan terus memberikan kesatuan hati dan semangat sehingga semua pelayanan berjalan dengan baik. Jemaat bertumbuh dan jiwa-jiwa semakin ditambah-tambahkan. Demikian juga bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan melawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan damai sejahtera yang daripadamu ya Tuhan. Terpujilah namamu ya Allah. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Kami naikkan di dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah sarapan rohani pada pagi hari ini. Kiranya boleh memberkati, menguatkan kita semua. Selamat beraktivitas, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.